Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang sudah kami buat, yaitu Smart Attendance. Ya, dengan saya sendiri di sini ada Pio Syamodel, kemudian ada teman saya Arif Bila Musyafa, terus ada Angelo Panda Chandra, dan ada Hafid Salman. Oke, next bisa di next materinya. Nah, terus saja apa itu arti dari Smart Attendance? Nah, Smart Attendance ini yaitu sistem absensi otomatis yang memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital untuk mengenali wajah mahasiswa. Film ini sendiri dibuat sebagai solusi agar proses absensi menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kemungkinan terjadinya titik absen. Dengan menggunakan kamera sebagai media utama, sistem dapat mengenali identitas seseorang tanpa perlu melakukan input data secara manual. Nah, kemudian tujuan dari proyek ini adalah menerapkan konsep-konsep pengolahan citra digital yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam sebuah aplikasi nyata. Nah, seluruh proses ini dimulai dari pengambilan gambar menggunakan kamera, terus kemudian dilakukan pre-processing, deteksi wajah, lalu ada ekstraksi fitur menggunakan metode LBPH. Nah, sehingga proses pengenalan wajah yang menghasilkan data absensi secara otomatis. Nah, melalui proyek ini dapat dilihat bahwa teknologi pengolahan citra digital tidak hanya dipelajari secara teori, namun juga mampu diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Nah, selanjutnya, kemudian ada latar belakang dari pengolahan citra digital. Nah, sebelum masuk ke proses pengenalan wajah, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih pengolahan citra. Yang dimaksud dengan pengolahan citra digital itu representasi sebuah gambar yang tersusun dari ribuan bahkan jutaan piksel. Setiap piksel itu memiliki informasi berupa warna, tingkat intensitas. Nah, ketika kamera menangkap wajah seseorang, komputer sebenarnya hanya menerima kumpulan nilai piksel dan belum memahami bahwa objek tersebut adalah wajah manusia. Nah, dengan itu, pengolahan citra digital memiliki peran penting. Itu pengolahan citra digital bertujuan mengolah kumpulan piksel-piksel tersebut menjadi informasi yang dapat dipahami oleh komputer. Kemudian pada proyek ini, pada proyek Smart Attendance ini, citra digital merupakan input utama dari seluruh proses yang dilakukan. Ada kamera digunakan untuk menangkap wajah pengguna, kemudian citra tersebut proses melalui beberapa tahapan hingga akhirnya sistem mampu mengenali identitas pemilik wajah tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya citra digital sebagai sumber data, sistem absensi wajah tidak akan dapat bekerja. Oleh karena itu, akuisisi citra menjadi langkah pertama yang sangat penting sebelum dilakukan proses-proses berikutnya, seperti preprocessing, deteksi wajah, ekspresi fitur, dan pengenalan wajah. Boleh dilanjut, Mas? Kemudian ada akuisisi citra dari kamera. Nah, yang pertama ini adalah tahapan pertama dalam implementasi Smart Attendance, yaitu yaitu adalah akuisisi citra kamera, yaitu proses di mana kita memperoleh gambar dari perangkat kamera. Nah, pada proyek ini digunakan webcam yang diakses menggunakan library OpenCV melalui melalui fungsi CV2 dot add video capture. Nah, kamera akan menangkap gambar secara terus-menerus dalam bentuk frame. Nah, di setiap frame ini merupakan sebuah citra digital yang nantinya dapat diproses oleh sistem. Nah, selama proses pengambilan dataset ini, nah nanti user diminta untuk menghadap kamera dan sistem akan menyimpan banyak gambar dari berbagai posisi maupun ekspresi. Tujuannya yaitu untuk tujuan pengambilan banyak gambar ini adalah agar model memperoleh variasi data
yang cukup sehingga mampu mengenali wajah dengan lebih baik pada saat proses pengujian. Kemudian frame yang dihasilkan kamera juga tidak langsung digunakan untuk pengenalan wajah, tetapi akan diproses terlebih dahulu pada tahap pre-processing nantinya. Nah, tahapan akuisisi citra ini merupakan contoh nyata dari penerapan materi yang dipelajari di kelas, yaitu bagaimana perangkat keras seperti kamera digunakan sebagai sumber data dalam sistem pengolahan citra digital. Pada proyek Smart Attendance, proses ini dijalankan melalui file utils slash capture underscore dataset.py. Nah, sedangkan hasil pengambilan gambar ditampilkan pada halaman capture.html, sehingga pengguna dapat melihat proses pengambilan dataset secara langsung melalui browser sebelum data digunakan pada proses pelatihan model. Nah, seperti bisa dilihat dari di materi tersebut ada gambar, contoh gambar. Nah, kemudian slide berikutnya. Kemudian ada pre-processing data. Nah, setelah itu langkahnya adalah pre-processing data atau melakukan gambar yang awalnya berwarna kemudian diubah menjadi grayscale menggunakan fungsi cv2.cvt color. Nah, proses ini dilakukan karena algoritma deteksi wajah lebih membutuhkan informasi intensitas cahaya dibandingkan warna. Selain itu, jumlah data menjadi lebih sedikit sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Nah, setelah wajah berhasil dideteksi, kemudian sistem hanya memproses bagian wajah dengan melakukan crop pada area tersebut. Langkah ini membuat sistem lebih fokus pada objek utama dan meningkatkan efisiensi proses pengenalan wajah. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di slide ini itu ada face recognition. Pada tahap ini, sistem menggunakan algoritma hard cascade classifier untuk mendeteksi lokasi wajah pada gambar. Algoritma ini bekerja dengan mengenali pola-pola khas wajah seperti posisi mata, hidung, dan bentuk wajah. Jika pola tersebut ditemukan, sistem akan membuat bounding box yang mengelilingi area wajah. Selanjutnya, hanya bagian wajah tersebut yang diproses ke tahap berikutnya. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih cepat karena tidak perlu memproses keseluruhan gambar. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai proses segmentasi sederhana, yaitu memisahkan objek utama berupa wajah dari latar belakang. Kemudian selanjutnya yaitu struktur dataset. Semua gambar wajah hasil proses capture disimpan dengan folder dataset. Setiap mahasiswa memiliki folder tersendiri yang diberi nama sesuai NIM atau ID mahasiswa. Saat proses training, setiap folder akan diberikan label berupa angka sehingga lebih mudah diproses oleh komputer. Hubungan antara label angka dengan identitas mahasiswa disimpan pada file label underscore map.json. Struktur dataset yang rapi sangat penting karena akan membantu model mempelajari karakteristik setiap wajah lebih baik dan meningkatkan akurasi pengenalan. Lalu ada ekstraksi fitur LBPH. Setelah dataset siap, sistem melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode LBPH. Metode ini tidak menyimpan foto wajah secara langsung, tetapi mengambil pola tekstur dari wajah dengan membandingkan nilai pixel di sekitarnya. Hasil perbandingan tersebut kemudian diubah menjadi histogram yang menjadi ciri khas masing-masing individu. Histogram inilah yang digunakan model untuk membedakan suatu wajah dengan wajah lainnya. LBPH dipilih karena ringan, cepat, dan cukup akurat untuk aplikasi absensi berbasis webcam. Lalu training model. Tahap training merupakan proses pembelajaran model. Seluruh gambar wajah beserta labelnya dibaca kemudian diproses menggunakan metode LBPH. Model mempelajari hubungan antara pola wajah dan identitas masing-masing mahasiswa.
Setelah proses selesai, hasil pelatihan disimpan pada file trainer.yml. File ini nantinya digunakan saat proses absensi sehingga sistem tidak perlu melakukan training ulang setiap kali dijalankan. Lalu eh, di selanjutnya akan teman saya melanjutkan. Oke, selanjutnya pada tahap inversi dan absensi. Pada tahap ini, kamera kembali mengambil gambar secara real time. Sistem mendeteksi wajah, kemudian membandingkan pola wajah tersebut dengan model yang telah dilatih menggunakan fungsi Recognize Predict. Hasil prediksi berupa label identitas dan nilai confidence. Jika tingkat kecocokan memenuhi batas yang telah ditentukan, sistem akan menampilkan identitas mahasiswa dan secara otomatis menyimpan data kehadiran ke dalam database. Seluruh proses berlangsung secara real time, sehingga pengguna cukup berdiri di depan kamera untuk melakukan absensi. Selanjutnya yaitu keterkaitan pada materi kuliah. Proyek Smart Attendance ini telah menerapkan sebagian besar konsep utama pada mata kuliah pengolahan citra digital. Tahapan dimulai dari akuisisi citra menggunakan kamera, pre-processing dengan gray cycle, deteksi wajah menggunakan Cascade, dan ekstraksi fitur menggunakan LBH, hingga klasifikasi atau pengenalan pola. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa materi lanjutan seperti histogram equalization, operasi morfologi, dan deteksi tepi yang dapat dijadikan pengembangan sistem di masa mendatang. Selanjutnya, kelebihan, keterbatasan, dan pengembangan proyek. Smart Attendance ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu proses absensi dilakukan secara otomatis menggunakan kamera sehingga lebih cepat dan efisiensi dibandingkan absensi manual. Sistem bekerja secara real time dan seluruh proses mulai dari pengambilan gambar hingga penyimpanan data absensi dilakukan dalam satu aplikasi. Selain itu, metode LBH yang digunakan cukup ringan sehingga dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi menengah tanpa memerlukan GPU. Walaupun sistem telah berjalan dengan baik, akurasinya masih dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, kualitas kamera, dan posisi wajah. Selain itu, metode LBH kurang optimal apabila wajah tertutup masker atau berada pada sudut yang ekstrim. Sebagai pengembang, sistem dapat ditambahkan histogram equalization untuk memperbaiki kualitas citra serta menggunakan metode deep learning seperti FaceNet atau YOLO agar akurasi pengenalan wajah menjadi lebih tinggi dan menjadi lebih stabil pada berbagai kondisi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Arif Bila. Selanjutnya kita akan melakukan demo sistem ya. Smart Attendance berhasil mengimplementasikan konsep-konsep utama pengolahan citra digital, mulai dari akuisisi citra hingga pengenalan wajah secara real time. Sistem mampu melakukan absensi otomatis dengan memanfaatkan kamera sebagai input utama, meskipun harus memiliki beberapa keterbatasan. Proyek ini menunjukkan bahwa teori yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan dalam sebuah aplikasi nyata dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebelum kita buka webnya, kita aktifin dulu Python API-nya.
bisa ke webnya. Kita di sini masih menggunakan localhost. Kita login menggunakan akun admin. Setelah di dashboard, kita pertama-tama menambahkan dulu mahasiswa. Misalnya data diri mahasiswa dulu ya. Contohnya seperti ini. Kita masukkan name dulu. Kita nama dulu UBN. Jurusan Teknik Informatika kelas 05 TPP 002. Setelah sudah, ini akan otomatis masuk ke halaman capture dataset. Setelah ada, ntar akan otomatis mengcapture sesuai instruksi. Kita ikutin aja instruksinya. Ya, agar hasil lebih bagus ya, kita bisa capture-nya 2 kali atau langsung ntar 60 target image-nya. Oke, setelah sudah kita training dulu datasetnya, bisa tinggal pencet training. Setelah status dinyatakan selesai, kita bisa langsung ke absensi. Kita pilih dulu mata kuliahnya, device 1 ya, karena kita pakai kamera depan. Kita mulai absensi. Di sini kita langsung akan terabsensi karena sudah diproses dan di training secara real time di webnya, dan sesudah ini bakal tercatat terabsensi. Setelah terabsensi kita bisa di riwayat absensinya ya, nih hasil absennya. Kita tadi absen pemrograman, ntar kita bisa absen machine learning, digital, dan kita bisa tambah dulu mata kuliahnya, misalnya TRO, tambah, kita absensi lagi, karena tadi saya ini ya ada data mahasiswa Arif Billah dan pakai muka saya juga, jadi akan tertubruk ya hasilnya. Jadi sesudah tadi hasil demo, ini adalah hasil setelah model berhasil dibuat, mahasiswa sudah dapat melakukan absensi melalui halaman face recognition. Kamera akan mendeteksi wajah mahasiswa, kemudian membandingkannya dengan model yang telah dilatih jika wajah dikenali. Identitas mahasiswa juga akan ditampilkan kayak tadi, dan data kehadiran secara otomatis disimpan ke dalam database. Oke. Demikian presentasi mengenai implementasi Smart Attendance yang telah kami buat. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep pengolahan citra digital seperti akuisisi citra, pre-processing, deteksi wajah, ekstraksi fitur,
hingga pengenalan wajah dapat diterapkan dalam sebuah sistem absensi otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.